Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Koko Handoko. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah artikel yang berjudul Impact of Dynamic Load Sizing Technique on Cost of Material Requirement Planning. Ya, eh, tugas ini untuk memenuhi eh, asesmen akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT pada mata kuliah Manajemen Inventory. Baiklah, langsung ke artikel yang akan kita bahas. Artikel yang akan kita bahas berjudul Impact of Dynamic Load Sizing Technique on Cost of Material Requirement Planning. Ini dibuat oleh Christina Veronica Gatti dan Thomas Baniai. Ya, artikel ini menjelaskan sejak awal bahwa manajemen produksi yang terkomputerisasi dan MRP telah menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan proses perusahaan. Mengapa demikian? Karena perhitungan yang tepat dan optimalisasi kebutuhan material dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Untuk lebih meningkatkan solusi masalah ukuran lot dinamis, penulis akan melakukan penelitian dengan algoritma Wagner-Wittin dan algoritma Silvermill. Nah, dari hasilnya nanti menunjukkan bahwa penghematan biaya yang signifikan dapat tercapai. Untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat, ada 2 poin yang harus dipenuhi untuk meningkatkan optimalisasi tadi, yaitu dengan inventory management dan pengendalian produksi. Mengapa demikian? Karena untuk permintaan pasar dengan efisiensi tinggi sekaligus untuk memenuhi tujuan logistik lingkungan. Bagaimana untuk mencapainya? Yaitu dengan menentukan kebutuhan material yang optimal. Pada penelitian ini, penulis yaitu how to improve the efficiency of this material requirement planning process by improving the result of MRP using different algoritma. Ya, dalam penelitian ini penulis menjabarkannya mulai dari bagaimana MRP bekerja, yang kedua berikutnya bagaimana MRP ini masuk ke dalam sisor ARP planning. Yang terakhir yaitu dengan mencoba menganalisis dengan algoritma Wagner-Wittin dan satu lagi yaitu algoritma Silvermill. Di sini nanti penulis coba menganalisis untuk yang kebutuhan material yang secara optimal dengan dua algoritma tersebut. MRP merupakan metode yang sangat cocok untuk produk yang didorong oleh permintaan. Contoh modul MRP dari berbagai sistem ERP adalah SAP, Oracle, BAAN, Libra 4G, dan Kubernetes. Model ini menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi semua pesanan pelanggan tepat waktu pada tingkat persediaan yang optimal. Modal MRP selalu memeriksa stok pesanan dalam jangka waktu tertentu. Karena jangka waktu yang ditentukan, modal MRP selalu dapat menyediakan kebutuhan bahan yang tepat, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi. Ini adalah gambar alur untuk MRP secara sistem, di mana MRP input ini nanti berupa bill of material atau BOM, MPS atau Master Product Change Schedule, dan inventory data. Nanti diolah oleh MRP, nanti keluar outputnya itu berupa jadwal pesanan purchase order atau PO, laporan kebutuhan bahan, laporan inventaris, laporan status serta produksi. Kemudian yang berikutnya yaitu potential application of Wagner-Wittin and Silvermill algorithm. Algoritma Wagner-Wittin dan Silvermill ini memiliki penerapan di banyak bidang kehidupan praktis. Aplikasi utamanya adalah dalam ukuran batch dinamis. Algoritma ini sangat cocok untuk diterapkan pada masalah ukuran batch produksi konvensional, serta domain khusus seperti pengelolaan sumber daya alam. Karena
si inventaris dapat menjadi sangat penting dalam proses pasokan just in time dan just in sequence. Penerapan algoritma ini dalam domain ini juga menjadi semakin penting, di mana area penerapan yang menarik dari algoritma Wagner-Wittin adalah optimalisasi proses yang memperhitungkan kondisi garansi warantinya. Cakupan penerapannya seringkali melampaui batas produksi karena tidak hanya proses manufaktur yang dapat memperoleh manfaat dari penghematan biaya yang signifikan dari ukuran lot yang dioptimalkan, namun juga proses pembelian, distribusi, dan proses kebalikannya. Ini adalah studi case yang diangkat dalam artikel ini, di mana ada beberapa data yang diketahui mulai production master schedule, inventory, safety stock, open order, lead time-nya, serta spesifikasi lainnya seperti minimum quantity for assembly-nya. Ini adalah assembly produknya, di mana produk A di sini terdiri dari item 2C dan item 3D. Demikian masing-masing item C terdiri dari item 2F dan D juga terdiri dari 2G. Sedangkan produk B di sini terdiri dari 3 item untuk pembentukannya, yaitu item 3C, kemudian 2D dan 1E. Kemudian dari item masing-masing C itu memerlukan item 2F dan item D memerlukan 2G. Dan sebelahnya adalah tabel untuk perhitungannya. Dari artikel ini nanti yang diangkat di tahap berikutnya yaitu item produk G untuk studi case-nya. Berikutnya yaitu result and discussion, impact of silver mill algorithm on the cost efficiency. Jadi pada algoritma ini, silver mill ini akan mengambil case untuk pembentukan pemesanan dari bagian G tadi, di mana di bagian G ini sudah diketahui bahwa weekly demand-nya yaitu di angka minggu pertama 295, minggu kedua 120, ketiga 300, keempat 178, kelima 500, dan minggu ke-6 600. Di mana biaya untuk produksi awalnya atau biaya pemesanan di sini ada 1.000 euro, biaya produksinya ada 3 euro per partnya, kemudian untuk biaya maintenance atau biaya simpan di sini ada 2 euro per minggunya. Berdasarkan data di atas didapatkan untuk tabelnya sebagai berikut, di mana di sini untuk algoritma silver mill ini atau SM itu digabungkan antara pemesanan di week 1 week 2 dengan volume pemesanan 415, yaitu hasil penambahan 295 tambah 120, production cost-nya 1245, dan kemudian stok yang harus ditahan yaitu di minggu kedua sebesar 120 dengan biaya inventory cost-nya di 240. Untuk total cost-nya pada perhitungan algoritma silver mill ini, di mana biaya pemesanannya atau biaya produksi awal di 3.000, kemudian biaya production cost-nya 5.079, dan biaya untuk inventory atau penyimpanannya di 1.196 dengan total 9.275. Pada algoritma Wagner and Wittin ini, di sini dilakukan beberapa kali percobaan di mana penggabungan beberapa pemesanan menjadi satu. Dapat dilihat di sini dari figur 2, 3, 4, dan 5 dicoba beberapa skenario. Dapat dilihat bahwa ketika terjadi pergeseran pemesanan, yang berubah adalah di biaya pemesanan dan biaya inventorinya. Sedangkan itu biaya produksi itu stabil angkanya karena biayanya sama. Dari dua metode tadi yang sudah dilakukan penelitian, dapat diketahui seperti halnya grafik di sebelah kiri bahwa untuk pemesanan dengan metode MRP itu ada sedikit lonjakan di beberapa titik dibandingkan dengan menggunakan metode Wagner. Sesuai tadi
hasil analisis bahwa untuk pemesanan ideal yaitu digabung, di mana pemesanan untuk produk week 1 dan week 2 dilakukan di week 1, week 3 dan 4 di week 3, dan week 5 dan 6 di week 5. Dari metode tersebut dapat diketahui di sini ada penghematan untuk semua biayanya, cost reduction-nya yaitu sekitar 25,5% untuk keseluruhan produksi. Hal ini tentunya memberikan manfaat yang sangat baik bagi perusahaan untuk efisiensi proses dari produk tersebut. Opini saya terhadap artikel ini yaitu penelitian ini telah membuktikan bahwa dengan metode algoritma Wagner-Wittin dan Silvermeil berdampak pada penghematan biaya yang signifikan. Namun, perlu diperhatikan bahwa komponen biaya produksi awal atau biaya pemesanan dan biaya persediaan yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi biaya yang didapatkan. Untuk produk dengan biaya persediaan tinggi, tentunya akan sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan menggunakan metode ini. Karena dengan penggabungan order yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi awal, akan tidak berpengaruh apabila biaya penyimpanan atau persediaannya tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.